Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikri wa ta'zim Syamhatas Syekh Kiai Haji Ahmad Syaifullah bin Muhammad Syafi'i Darmawi, yang mulia Koordinator Wilayah Batam, Guru Tugas Pondok Pesantren Banyuanyar, yang mulia Kiai Romli Hidayat beserta staf jajaran beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun rasa takdim dan hormat tidak bisa mengurangi sedikit pun. Dan segenap penanggung jawab guru tugas beserta asatid wa asatidah guru tugas Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun rasa takdim dan hormat tidak pernah mengurangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bermujalasah, bertatap muka di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk itu, demi efisiennya waktu, saya sebagai muqaddimah barnamij akan bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Pembukaan merupakan acara kita yang pertama. Pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan acara kita yang kedua. Disusul acara kita yang ketiga, yaitu pembacaan salawat. Dan sambutan-sambutan merupakan acara kita yang keempat. Dan mau'idatul hasanah. Dan penutup kami letakkan pada acara kita yang kelima. Dan selanjutnya akan diparipurnai mungkin milad Yayasan Ridho Ilahi yang ke-12 dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Ridho Ilahi. Mungkin itu yang dapat kami sajikan acara pada kesempatan kali ini. Demi efisiennya waktu, mari kita mulai acara kali ini dengan pembukaan. Kita sama-sama membaca basmalah, semoga dengan harapan acara pada kali ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan disandungkan oleh Muhammad Ulil Abrar. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يبيتون لربهم سجدا
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menuju acara kita yang ketiga, yaitu pembacaan salawat, yang mana dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Al-Ustaz Bahrun. Kepada beliau waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli
وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
واغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita yang keempat yaitu sambutan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah Batam kepada Yang Mulia Kiai Romli Hidayat. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah, berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, terutama kita diberikan iman dan Islam. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kami yang telah hadir di Kota Batam. Beliau teman kami juga di pondok sekaligus guru kami. Selamat datang di Kota Batam, Syeful, dan juga PJGT yang hadir acara Silaturahim, juga guru tugas. Dan kami mohon maaf kepada PJGT karena acara Silaturahim ini mendadak. Insya Allah kemarin rencana bulan 12, karena ada keluarga di Banyuanyar hadir Kota Batam, jadi kami percepat. Dan insya Allah nanti untuk guru tugas kami ada niat bulan 1 kita adakan jalan-jalan mungkin ke luar kota Batam maksudnya. Insya Allah mungkin kebanyakan, insya Allah kami mau sewa 1 bis. Kami mohon keikhlasan PJGT karena guru tugas yang sudah bertugas udah 1 tahun lebih ini belum ada rekreasi. Kami kasihan karena mungkin dulunya ada Abu Boso itulah, jadi minta maaf ya. Tapi insya Allah tetap dari Korwil untuk ngajak kalian jalan-jalan tetap, insya Allah. Mohon doanya karena kami sudah konfirmasi sama pemudi Kota Batam, insya Allah mengajak kalian jalan-jalan dan minta tolong PJGT mungkin beliau ini nginap 1 malam, karena kalau nggak nginap nggak tutup. Minta keikhlasan PJGT demi kebahagiaan guru tugas karena udah mau selesai pengabdian. Kira-kira PJGT mengizinkan kan? Karena ini keluar program dari tata tertib dari Banyuanyar, tak ada jalan-jalan, tapi khusus Batam kami mohon ke PJGT supaya mengizinkan kalian itu keluar dari tempat tugasnya mungkin 2 hari 1 malam. Dan kami mohon sangat kepada PJGT untuk lebih meningkatkan pengawasan, bimbingan dan kontrol kepada guru tugas, karena beliau ini bertugas bukan karena kealiman, bukan karena kepandaian, karena kewajiban dari Pondok Pesantren Banyuanyar. Jadi kami mohon dengan sangat apabila mereka ada kekurangan tolong bimbingan, dan kalau memang tak mampu tolong antar ke lain. Insyaallah kami akan membimbing mereka. Dan kepada petugas tolong jaga nama baik Banyuanyar, karena 1-2 kalian membuat kesalahan Banyuanyar jelek semuanya. Kalau udah dapat barokah dari Banyuanyar, insya Allah tak tahu lagi nasib kalian. Jadi bahwa kalian mengabdi ini bukan berangkat sendiri, masih membawa nama pondok, membawa kiai. Jadi kalau ada ujian, cobaan, sabar. Kita nanti akan nanti selesai pengabdian. Yakin? Yakin tak? Jadi tolong ya, tata tertib, kewajiban, larangan, tengok tiap hari. Dan bagi PJGT tolong diawasi, terutama HP. Dan mohon maaf kalau kami sampai lagi sidak nampak pelanggaran, selesai kalian. Ada apa-apa ngasih tahu ke Korwil, ya jangan kasih tahu ke keluarganya, kasihan karena bukan mereka yang mengatasi. Ada masalah sama PJGT, kasih tahu ke Korwil. Ada masalah di lembaga sama murid-muridnya, kasih tahu ke PJGT. Mungkin ini
Saya dapat kami sampaikan, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita yang kelima yaitu Mau'idatul Hasanah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Syaifullah bin Muhammad Syafi'i Darmawi, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa wa habibina al-mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, Ketua Yayasan Ridho Ilahi beserta segenap jajarannya, Kiai Romli Hidayat beserta adik-adik dan PJGD Batam, para guru tugas dari Banyuwangi, hadirin hadirat, semoga pada siang hari ini yang datang ataupun yang tidak bisa datang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah terutama daripada anak yatim atau yang adik-adik kita yang ada di sini yang menimba ilmu. Salawat salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama, saya mohon maaf karena kurang sehat, memang suaranya masih ada flu, baru datang kemarin dari Mekah terus langsung ke Batam. Ada tugas dari Jember, karena ini adik-adik yang bertugas mungkin banyak yang tidak kenal memang dengan saya, karena saya memang lahirnya di Jember, ya memang keluarga yang di Jember dari Madura, keluarga Bulu Gede, mungkin sebagian ada yang tahu. Terus yang selanjutnya yaitu adalah saya ditugaskan dari Jember untuk menyampaikan kepada beliau ketua yayasan di sini perihal tentang masalah haji atau umroh. Terus yang ketiga, saya mendapatkan mandat barusan untuk menyampaikan di hari ulang tahun Yayasan Ridho Ilahi. Saya tidak banyak menyampaikan sesuatu, cuman saya akan menyampaikan beberapa kata atau dawuhnya beliau, guru kita dan guru kami, almarhum Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dawuhnya beliau adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda, lebih baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi kata-kata manfaat bukan berarti harus kita mempunyai ilmu yang sangat banyak
atau manfaat bisa diartikan dengan harta yang banyak atau dengan jumlah siswa-siswi atau murid yang banyak, tapi manfaat itu dinilai dari barokahnya dan dinilai dari niat tulus ikhlasnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk nomor 2, bukan aktsaru amala, bukan aktsaru, bukan lebih banyak, tapi ahsanu amala. Yang dinilai adalah niat tulus dan ikhlasnya. Maka dari niat tulus dan ikhlas ini akan terciptanya barokah. Jadi salah satu daripada tujuan kita yaitu di dalam mengabdikan diri kepada agama, kepada pondok pesantren dan kepada penerus panji-panji Islam, yaitu adalah niat tulus ikhlas kita dan sabar kita di dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan. Termasuk dahulunya Kiai Haji almarhum Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu dari kutipan dahulunya adalah kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, bukan kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan anak didik kita itu pintar atau cerdas. Tugas kita adalah wajib menyampaikan apa yang ada di diri kita, ilmu yang kita punya, itu kewajiban kita. Masalah ini anak didik kita pintar, masalah anak didik kita ini menjadi cerdas atau pandai, menjadi murid teladan atau yang menjadi ranking 1 atau 2 dan 3, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah mengajar, dan mengajar. Dan di dalam mengajar ini jangan sampai ada di dalam hati kita tidak tulus atau tidak ikhlas. Karena dari ikhlas atau tulus dan ikhlas ini terciptalah yang namanya ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi ini yang kita harapkan. Dawuhnya guru kita pun yang ada di kota Mekah dan di Madinah, selalu setiap pergi ke Mekah dan Madinah, kalau kita sowan, dawuhnya apa? Yaitu carilah ilmu barokah. Karena sekarang yang mencari ilmu barokah sudah hampir punah. Apa yang banyak dicari sekarang adalah formalitas. Formalitas apa? Sekarang banyak orang yang sekolah atau mengajar ataupun mondok itu sekedar formalitas. Kadang-kadang mondok mau disuruh mondok karena di rumah tidak mau diperintah atau disuruh-suruh oleh orang tua. Ada yang kuliah kadang-kadang hanya formalitas, nanti kalau sudah jadi dosen atau S1, S2 dia pengen untuk bisnis dia, private dia untuk mendapatkan materi. Ada yang macam-macam formalitas supaya dia mendapatkan ijazah, supaya gampang untuk mendapatkan pekerjaan, gampang menjadi PNS. Jadi tujuannya bukan yang sesuai dianjurkan atau diajarkan oleh guru kita di dalam ta'limul muta'allim, yaitu pertama niatan kita untuk mencari ilmu adalah niat ibadah karena Allah. Nomor 2, niat menghilangkan kebodohan diri kita sendiri. Dan nomor 3 adalah niat meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu meninggikan agama Islam. 3 niatan ini sudah hampir hilang, sudah hampir punah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita hanya sekedar mengajar, tidak ada rasa tulus dan ikhlas, bukan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Akhirnya mereka banyak yang membangkang. Santri, murid, mahasiswa itu banyak yang membangkang, membantah kepada guru-gurunya. Karena kenapa? Karena memang niatan gurunya mengajarnya hanya sekedar mengajar, hanya sekedar menyampaikan, bukan niatannya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Makanya kembali kepada yang awal tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, bukan
hitung daripada ilmunya banyak atau sedikit, hartanya banyak atau sedikit, bukan dihitung dari itu, tapi dinilai, maksudnya dinilai dari niat tulus ikhlasnya kita di dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah yang diajarkan oleh guru kita, melalui guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Oleh karena itu ilmu barokah ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam keberkahan inilah terciptanya kemanfaatan. Kalau kita sudah tidak mendapatkan kemanfaatan, maka susah kita juga akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kepada semua PJGT, kepada semua guru tugas, kepada ustaz-ustazah, dan kita semua sebagai khotimil ilmi, sebagai pelayan ilmu, ayo kita mantapkan niat, luruskan niat, agar supaya kenapa? Agar supaya apa yang kita sampaikan ini benar-benar diambil atau diterima oleh anak didik kita, sehingga itu memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Karena ini memang dawuh-dawuhnya guru-guru kita, termasuk guru-gurunya jenengan para PJGT yang dari Banyuanyar, almarhum beliau Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin. Jadi emang dawuhnya beliau ini sering disampaikan. Intinya di dalam pelaksanaan kita mengajar, proses belajar mengajar, yaitu adalah niat, yang sampai niat dari yang kita niatkan, mulai dari kita bertugas, mulai dari kita berangkat mengajar, itu luput dari apa yang kita niatkan. Jadi niat pertama adalah ibadah karena Allah, yang kedua niat menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan orang lain, yang ketiga niat untuk memperjuangkan, meninggikan agama Islam, meneruskan perjuangan Rasulullah. Itu yang diterapkan. Ya, ini diterapkan oleh beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin. Jadi termasuk guru-guru tugas saya berpesan yang ada di sini, jangan hanya sekedar formalitas, yang penting sudah berangkat tugas. Ya, makanya dawuh-dawuhnya beliau, termasuk yang tadi saya sampaikan, itu tolong kita sematkan di dalam hati untuk penjamanan kita, dan itu berlaku bukan hanya di dalam waktu bertugas, itu berlaku sampai kita meninggal, sampai kita mati, itu tetap kita sematkan dalam hati bahwasanya kita ini adalah santri, kita ini adalah khotimil ilmi, khidmah adalah pelayan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita terapkan niat yang seperti ini, maka keberkahan, kemanfaatan di dalam apa yang kita ajarkan, insyaallah ini akan kita raih. Dan insya Allah akan bermanfaat bagi anak diri kita terutama, dan kepada anak didik kita. Jadi ini pesan dari guru kita semua. Terus yang kedua, yaitu adalah dawuhnya beliau adalah sering banyak di sosmed dan di media sosial Banyuanyar. Ini sering juga, dan nyampe ke Bulu Gading juga, nyampe juga di Jember. Dan alumni bukan hanya Banyuanyar, deriah daripada Kiai Abdul Hamid Banyuanyar, ini pesantren-pesantren yang lainnya, termasuk daripada Bata-Bata, Tempurjo, dan yang lain sebagainya, itu ada dawuh-dawuhnya beliau yang sangat fenomenal dan viral kalau bisa dikatakan, yaitu adalah kalau kita hidup di perantauan, hidup di mana-mana, ataupun apalagi kalau sudah berkeluarga, yang pertama adalah, apalagi sekarang zaman akhir, banyak fitnah akhir zaman, yaitu dawuhnya beliau, bolehlah kalian menjadi terang benderang, tapi jangan sampai kalian meredupkan orang lain. Ya, jadi boleh kita menjadi power di dalam sebuah daerah, boleh kita menjadi yang terbaik di dalam satu kampung atau desa atau kecamatan. Ya, kita menjadi terang, jangan sampai, tapi jangan sampai kita meredupkan cahaya orang lain. Itu dawuhnya beliau. Terus yang kedua, salah satu dawuhnya beliau adalah, boleh kita menjadi orang yang tinggi di dalam derajat manusia, cuman jangan sampai kita merendahkan orang lain. Kita mempunyai pangkat kemanusiaan, seperti contoh kita sudah mendapatkan titel doktor, atau kita mendapatkan S1, SPDI, SKI, atau
segala macamnya. Tapi jangan sampai kita merendahkan mereka-mereka yang tidak mempunyai titel kemanusiaan. Contoh, mereka memang hanya tukang kebun, tukang sayur, tukang pemulung, seakan-akan kita lebih tinggi dari mereka. Ya, itu jangan sampai. Kalau dalam bahasa Maduranya, di dalam pondok pesantren itu ada romasa yermusu romasaan, cedetian orange romasa. Ini bahasa Maduranya seperti itu. Jadi ini tolong dipegang. Romasa yermusu romasaan. Jangan merasa kalau kita itu lebih baik, lebih bagus daripada orang lain. Dalam arti kata lain dalam bahasa Maduranya, untuk guru tugas semuanya ada umat selain keraton, ada umat selain sekok. Itu tidak boleh. Ya, mohon maaf bagi yang tidak paham bahasa Madura. Ya, untuk penyemangat bagi para guru tugas. Ya, ini kan yang menyampaikan dahulu-dahulunya beliau. Ya, jadi kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain karena titel kemanusiaan kita. Contoh yang tadi kita sampaikan, mentang-mentang karena sudah S1, mentang-mentang sudah S3, mereka yang tidak kuliah, yang tidak lulus SD malah direndahkan. Itu tidak boleh. Jangan menganggap remeh orang lain, karena Allah tidak mempertanyakan masuk surga dengan titel yang ada. Bukan karena S1 masuk surga, S2 masuk surga, bukan. Yang ditanyakan malah justru yang dipertanyakan, untuk apa S1-nya kamu, kau apakan S2-nya kamu. Itu malah menjadi tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah. Oleh karena itu, boleh kita meraih titel kemanusiaan, tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Itu yang nomor 2. Nomor 3 yaitu adalah beliau, ya, boleh kita berlomba-lomba dalam menggapai cita-cita, tapi jangan sampai gara-gara kita ingin sukses tapi harus mengorbankan orang lain. Ya, mengorbankan orang lain. Jadi intinya kita menari-nari di atas penderitaan orang lain, kita senang, tapi dengan penderitaan orang lain itu paling yang tidak disukai oleh sesepuh kita, guru-guru kita, dan itu bukan ajaran dari baginda Nabi. Ya, terus yang terakhir pesannya beliau adalah berusaha menjadi orang yang baik, tapi jangan sampai ya menjelek-jelekkan orang lain. Kita menjadi baik tapi orang lain kita jelek-jelekkan, itu juga tidak boleh. Jadi intinya dari kesemuanya ini adalah kata-kata tawadu. Jadi kita harus rendah hati, harus rendah diri, tapi bukan merendahkan diri. Ya, rendah diri dan rendah hati. Ya, itu yang disampaikan oleh beliau, karena inilah sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang akan menjadi bermanfaat kepada sesama itu dengan tawadu, dengan rendah hati. Karena kenapa? Kalau orang sombong, orang yang suka riya, orang yang suka ujub, suka sum'ah, tidak akan memberikan sifat atau contoh atau memberikan kemanfaatan kepada orang lain, karena dirinya sendiri sudah sombong. Ya, seperti itu. Jadi intinya dawuhnya beliau ini adalah dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah tawadu. Ayo jadilah orang yang rendah diri, yang rendah hati, agar supaya tercipta kemanfaatan yang akan kita tebarkan kepada anak didik kita, kepada anak cucu kita. Oleh karena itu sematkan dalam diri kita niat tulus dan ikhlas di dalam mengabdi, melayani hamba-hamba Allah, melayani ilmu untuk meneruskan perjuangan Rasulullah menjadi panci-panci Islam yang berikutnya. Jadi kepada semuanya saya menyampaikan ini bukan apa-apa. Ini saya sebenarnya menyampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada jenengan, yaitu agar supaya kita semangat di dalam menyampaikan dakwah, semangat di dalam menyampaikan ilmu, semangat di dalam memberikan kemanfaatan kepada orang lain, agar supaya kenapa? Karena inilah wasilah, salah satu jalan untuk menuju ke manfaatan dan keberkahan di dalam kehidupan kita, agar supaya kita menjadi orang yang bermanfaat.
Kenapa? Kalau kita pikirkan, kalau kita rasakan, coba kita kalau bertugas kadang-kadang sebentar tidak betah karena lokasinya tidak enak. Ada yang karena lokasinya tidak mendukung, ada kadang-kadang karena santrinya cuma sedikit, ada kadang-kadang karena memang kendala dari rute untuk mengajar tempatnya jauh dari keramaian, kita sepi. Itu juga tantangan bagi kita. Coba kalau kita pikirkan kepada para guru tugas, kepada PJKT semuanya supaya semangat. Kenapa? Coba kita ajarkan surah Al-Fatihah satu kali saja kepada anak-anak kita, anak didik kita yang masih memang belum bisa membaca Al-Fatihah. Seumpama mereka bisa membaca surah Al-Fatihah gara-gara kita mengajarkan kepadanya, maka coba kita bayangkan mereka sholat sampai mereka mati. Anak didik kita yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Dari mana surah Al-Fatihah itu? Oleh kita yang ajarkan kepada mereka. Bayangkan kalau kita sudah ada di dalam kubur, apakah tidak mengalir pahala itu kepada kita? Dan anak yang kita didik mempunyai anak, mempunyai cucu, dan dia mengajarkan sanad surah Al-Fatihah itu dari Anda semua dan diturunkan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada dan seterusnya sampai 7 turunan. Apakah kita tidak senang nanti di alam kubur, di alam barzakh? Makanya kalau kendor di dalam mengajar tuh bahasa Maduranya kasih ngajar jauh batang mulia, jauh dari tua kamu bisa berkena ini yang seumpama. Ya apa kita cari cara bagaimana supaya kita ingat seperti satu kalimat, satu surah Al-Fatihah saja, tidak usah membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Al-Fatihah saja, bayangkan manfaatnya seperti apa kalau kita sudah mati. Makanya ayo semangat, berikan ilmu dan niatkan supaya bisa bermanfaat dan barokah, dan salah satunya adalah surah Al-Fatihah yang paling utama. Ayo kita paskan, benarkan tajwid huruf hijaiyah di dalam Al-Fatihah itu, sehingga kalau sudah benar bacaan Al-Fatihahnya, maka sholatnya akan benar. Di dalam pembacaan sholatnya dia benar, maka seterusnya dia akan membaca Al-Fatihah yang benar, dan itu akan berpahala bagi kita. Apalagi kita ajarkan tata cara wudhu, tata caranya sholat, tata caranya orang bertayamum seperti apa. Dan itu akan terus seterusnya. Oleh karena itu, jadi kita terutama kepada guru tugas atau ustadz-ustadzah yang mengajar anak kecil, kadang-kadang malasnya kenapa? Di salah satunya yaitu adalah kadang-kadang satu, ada yang mau kencing, ada yang mau ke toilet, mau buang air besar dan segala macam, ada yang nangis dan segala macam. Itu memang super harus sabar. Kenapa? Ayo kita lihat manfaat dari ilmu yang akan didapat oleh mereka. Di antaranya salah satunya adalah yaitu surah Al-Fatihah tadi. Selain Al-Fatihah, doa sebelum tidur, itu kalau memang tidur mungkin kadang dibaca, kadang tidak. Tapi kalau Al-Fatihah, kalau sudah sholat pasti akan dibaca. Karena syarat dan rukun dari sholat adalah surah Al-Fatihah. Jadi walaupun cuma ada 7 ayat, sedikit secara ayatnya, pendek secara ukuran ayat surahnya, cuma itu manfaatnya sangat luas dan sangat luas. Oleh karena itu kepada guru tugas, jangan kendor, ayo semangat. Karena kemanfaatan keberkahan bukan dinilai dari banyaknya siswa, besarnya yayasan, atau besarnya donatur-donatur, atau banyaknya santri-santri sampai jenjang ke S1, S2 yang bukan. Ayo kita tanamkan kepada mereka, terutama yang masih kecil-kecil seperti ini, yang masih belum ada dosa, istilahnya sebelum balik. Ayo kita tanamkan di memori mereka contoh seperti Al-Fatihah. Itu tadi. Jadi ini contoh kecil dari surah Al-Fatihah, cuma manfaatnya, keberkahannya itu sampai ke hari kiamat. Dan itu akan mengalir kepada kita. Betapa senangnya kita kalau sudah meninggal mendapatkan kiriman pahala Al-Fatihah yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada mereka. Bukan kita karena ingin imbalan sesuatu dari mereka, bukan. Tapi ini adalah memang cara guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan diajarkan oleh Rasulullah. Jadilah orang yang bermanfaat, walaupun hanya sekedar
membaca surah Al-Fatihah, apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi intinya dawuhnya beliau, guru kita semua, yaitu adalah keberkahan, kemanfaatan, itu yang kita cari. Oleh karena itu mantapkan niat, ayo bulatkan niat kita mengabdi kepada ilmu, mengabdi kepada guru, dan mengabdi kepada agama Islam, meneruskan perjuangan Rasulullah untuk mencetak panji-panji Islam supaya kita semangat dan didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah kemanfaatan, keberkahan akan kita raih, dan insya Allah ini yang akan menjadi tujuan kita yang utama. Jadi ayo kita semangat, jadilah orang yang tawadhu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Apa yang ada pada diri kita, ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ayo kita sampaikan, walau ayatan, walaupun itu hanya satu ayat. Jadi jangan kita sombong dengan ilmu yang kita punya, sombong dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ayo kita buang kesombongan itu dengan keikhlasan di dalam menggapai keberkahan dan kemanfaatan untuk mencetak generasi Islam atau penerus perjuangan Rasulullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari dawuhnya guru kita semua. Semoga bermanfaat. Jadilah orang yang tinggi tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Jadilah orang yang sukses tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Jadilah orang baik tapi jangan sampai menjelek-jelekkan orang lain. Intinya jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang tawadhu. Ya, itulah inti daripada dawuhnya beliau, agar supaya kita menjadi orang yang mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Insya Allah kalau niat kita ibadah karena Allah, niat kita ingin menghilangkan kebodohan dan diri sendiri dan orang lain, dan ingin meneruskan perjuangan Rasulullah, insya Allah anak didik kita akan mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Otomatis kita semua juga akan masuk di dalamnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita niatkan semua, baik dari orang tua, baik dari anak didik kita, baik dari guru-guru kita dan ketua yayasan, ustadz-ustadzah, dan semua yang berpartisipasi dalam yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang ada, ini mendapatkan nilai catatan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Dan kita doakan semua yayasan lembaga yang ada di sini, terutama cabang dari Darul Ulum Darul Ulum ya, dan terutama juga dari semua anak cucu dari beliau, gurunda kita Kiai Haji Muhammad Itsbat, anak cucunya, dan lembaga-lembaga yang lain, pesantren-pesantren yang lain, semua ini diberikan kelanggengan sampai hari kiamat untuk berdakwah. Begitu juga santri-santrinya, begitu juga dengan tempat yang kita tempati sekarang, terutama karena memang ini adalah ulang tahun daripada Yayasan Ridho Ilahi. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, ini mendapat ridho maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kemanfaatan dan keberkahan baik yang di dalamnya ataupun yang berpartisipasi di luarnya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Astaghfirullahaladzim bi qouli hada. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, kita bertawasul Fatihah. Salah satunya yaitu kepada semua lembaga yang ada di Batang, terutama di Yayasan Ridho Ilahi ini, dan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kita berdoa semoga semua para pejuang yang ada di sana diberi kekuatan, ketakwaan, kesabaran, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang gugur diberikan tempat yang mulia di sisinya. Terus yang luka-luka semoga semuanya diberikan kesehatan, dan yang berjuang
berjuang di sana semuanya juga diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya bisa mampu membantu atau memberikan support dari sini, yaitu doa kepada mereka-mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga kita juga kelak bisa dikuburkan bersama mereka-mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa al-ashab wa ala man wa salafun as-salihun wa ala kulli niyyatin salihatin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا يكفي نعمه يكفي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله اليك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة لا نهاية لكمالها كما لا نهاية لكمالك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجسر لنا بها حج بيتك الحرام وسيرة نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسهولة ولطف وعافية وبلوغ المرام يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. واغفر لنا ولوالدينا وسائرنا ومشايخنا ومن وقل علينا ومن أصلنا واستوصانا بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها. ومن لا زائر ولا ذاكر لهم خصوصا أهل القبور من الحاضرين. أهل القبور أهل هذه القرية. أهل القبور أهل هذه القرية. ومن فتحوا هذه البقعة المباركة. ومن فتحوا هذه البقعة المباركة. ومن فتحوا هذه البقعة المباركة برحمتك يا واسع المغفرة. اللهم يا الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. واغفر لنا يا الله ببركتهم وشفاعتهم واسرارهم وانوارهم ونورهم وفتوحاتهم ومنواتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم على عدوك عدو الدين. اللهم انصرهم على اليهود المعتدين الغاصبين. اللهم دمر أعداءهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم واعتبرهم وخذهم عهد عزيز مقتدر يا عزيز يا قدير. اللهم يا الله اجبر كسرهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المجلس المبارك. اللهم بارك في هذا المجلس المبارك رضا إلهي وسائر مجلس في دائرة البتم. اللهم يا الله وأساتذتهم وطلابهم ومؤسسهم برحمتك ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah berikanlah keberkahan kepada semua yayasan yang ada di kota Batam, Korwil daripada Pondok Pesantren Banyuwangi. Berikanlah keberkahan kepada anak didiknya, kepada pengasuh-pengasuhnya, guru-gurunya, ustaz-ustazahnya, semua daripada yang berpartisipasi yang ada di dalam ataupun yang di luar. Berikanlah keberkahan kepada mereka yang berdonatur. Berikanlah kepada
Sumatera dan lain sebagainya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berikanlah kejayaan, kelanggengan di dalam yayasan yang ada di Kota Batam, khususnya daripada Korwil, daripada Pondok Pesantren Banyuanyar dan pesantren-pesantren yang lain. Berikanlah kelanggengan, kemanfaatan, keberkahan sampai hari kiamat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnal khitam ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatin nabi wa bi haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan, semoga apa-apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya milad Yayasan Ridho Ilahi ke-12 dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Ridho Ilahi kepada Al-Ustaz Kiai Romli Hidayat. Kami persilahkan. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام والميم محمود حوى طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال يا نبي سلام عليك